أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kita, amalan kita untuk kebahagiaan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, untuk menggapai ridha, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya dan memilih dengan kehendaknya di antara makhluk-makhluk yang terbaik, menciptakan tempat-tempat tertentu dan memilih dari tempat-tempat tertentu itu yang terbaik. Wa yakhluqullah wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, memilih tanah haram sebagai tanah yang diberkahi, tanah yang paling baik didatangi oleh hamba-hambanya. Maka disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji, sehingga manusia berbondong-bondong menuju Baitullahil Haram. Maka Allah memberikan pahala bagi siapa saja yang datang ke situ untuk haji, untuk wukuf, untuk tawaf, untuk mencium Hajar Aswad, dengan pahala-pahala yang besar, ampunan-ampunan dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabaha yahujju wa lam yarfus wa lam yafsuq, raja'a ka yaumi walathu ummuh." Barang siapa yang datang untuk haji kemudian tidak diselingi ucapan-ucapan yang tidak baik, tidak diselingi dengan maksiat dan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya seperti dia terlahir kembali dari perut ibunya. Begitu juga hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan air yang terbaik di muka bumi ini. Air yang paling barakah yaitu ma'u Zamzam, air Zamzam. Khairul ma' al-wajhil ard, ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam sesuai dengan niat dia minum karena apa? Kalau dia minumnya karena ingin sembuh dari penyakitnya, dengan minum air Zamzam akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala
memberikan waktu-waktu tertentu yang terbaik. Misalnya bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, dan di antara bulan-bulan yang lainnya. 10 hari awal bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang terbaik daripada hari-hari dunia. Allah lebih khususkan Yaumul Arafah, khairu ayyamid dunya, hari-hari yang terbaik daripada hari-hari dunia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menentukan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam-malam yang ada di dunia ini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu, menciptakan tempat, ada yang terbaik, maka kita disuruh untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu. Allah Subhanahu wa taala mengirim banyak sekali para rasul. Ada 124.000 nabi, ada 313 rasul. Allah pilih yang terbaik dari mereka, semuanya ada 5 yang disebut dengan ulul azmi. Kemudian dari 5 itu Allah pilih yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik, sebagai utusan Allah yang terakhir, sayyidul awwalin wal akhirin, imamul anbiya wal mursalin. Begitu juga hadirin sekalian, disebutkan oleh Nabi dalam banyak hadis, terutama riwayat Bukhari, bahwasanya ada sebaik-baik manusia dari manusia-manusia yang ada. Manusia yang punya tingkatan-tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tinggi, ada yang kurang daripada itu. Di sini kami sebutkan beberapa hadis tentang orang-orang yang terbaik dari seluruh manusia yang ada, hadirin sekalian, sesuai dengan kadar amalnya mereka, sesuai dengan perjuangannya mereka, keikhlasannya mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi petunjuk kehidupan ini. Barang siapa yang ingin bahagia, maka hendaklah dia mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Barang siapa yang ingin adil, maka hendaklah dia berhukum dengan hukum Al-Qur'an, karena Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Karena begitu baiknya orang yang mengajarkan Qur'an dan belajar Qur'an. Ada seorang hamba Allah yang saleh bernama Abdurrahman As-Sulami. Dia memilih 40 tahun mengajar Al-Quran, mendidik orang Al-Quran, karena ingin mendapatkan keutamaan ini sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia, hadirin sekalian. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibih." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kemudian berikutnya hadirin sekalian, dikatakan oleh Nabi sebaik-baik manusia. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Bukan yang panjang umurnya tapi sia-sia amalnya, buruk amalnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang terbatas. Umur ini adalah amanah, hadirin sekalian. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak ada banyak main-main, kecuali kita harus banyak beribadah kepada Allah. Karena umur kita ini terbatas, nafas kita juga terbatas, maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta tus'ala an arba'." Tetaplah kedua kaki hamba itu tidak bisa bergerak nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Pertama kali yang Allah tanya adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya, dia gunakan apa umurnya itu? Dia gunakan dalam taatan kepada Allah, dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah, atau dia gunakan untuk maksiat.
untuk hal-hal yang tidak berguna sampai kemudian mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami kematian. Maka orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, hadirin sekalian. Kemudian berikutnya dikatakan oleh Nabi sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya terhadap manusia. Walaupun dia orang biasa, tidak mempunyai titel besar di masyarakat, tapi adanya dia sangat bermanfaat bagi manusia, bagi tetangganya, bagi teman-temannya, bagi saudara-saudaranya. Banyak memberikan manfaat kepada manusia, baik itu pekerjaan maupun sedekahnya maupun apa saja, memberikan manfaat dengan ilmunya kepada manusia, sehingga ketika dia hadir mereka senang, ketika dia tidak ada mereka sedih karena kebaikannya dari mereka berkurang karena tidak ada orang ini, hadirin sekalian. Yang dikatakan oleh Nabi sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi teman-temannya manusia yang lain. Kemudian berikutnya, hadirin sekalian, masih dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup ketika aku hidup, yaitu generasiku. Kemudian generasi setelah generasiku. Kemudian generasi setelah generasiku. Maksudnya ada sebaik-baik manusia para sahabat-sahabat Nabi. Kemudian para tabi'in. Kemudian para tabi'ut tabi'in. Inilah dikatakan oleh Nabi sebaik-baik manusia dalam hal keadilan, dalam hal keamanan. Tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, kaum muslimin, bahkan orang-orang kafir, orang-orang Romawi, orang-orang Persia. Ketika umat Islam berkuasa saat itu, mereka merasakan keamanan, mereka merasakan keadilan, sehingga mereka ridho dipimpin oleh mereka, hadirin sekalian. Mereka lah salafus saleh, sebaik-baik generasi, kata Nabi. Bahkan Imam Malik mengatakan, la yasluh amru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan sukses umat ini, akhir umat ini, kita hidup di akhir zaman, tidak akan bisa menang, tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa merasakan keamanan, keadilan, kecuali kita harus mengikuti mereka. Mengikuti mereka yang dimana mereka telah sukses, hadirin sekalian, dalam memerintah, menjadi pemimpin, dalam hal keamanan, dalam hal keadilan, dalam hal hukum. Benar yang dikatakan oleh Imam Malik, tidak akan jaya kalian kecuali kalian harus mengikuti mereka karena mereka telah jaya. Mereka lah sebaik-baik manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, hadirin sekalian, dikatakan oleh Nabi sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sangat baik sama istrinya, baik sama anak-anaknya, baik sama ayah ibunya, baik sama keponakannya, baik sama paman-pamannya, keluarganya, hadirin sekalian. Ini kata Nabi, sebaik-baik kalian yang paling baik dulu terhadap keluarganya. Begitu banyak orang baik sama sahabatnya, sama mitra bisnisnya, tapi sama keluarga tidak baik. Bakhilnya luar biasa, suka mencela. Ketika datang ke rumah, mukanya sudah masam, mukanya menunjukkan kemarahan, sehingga di dalam rumah lari, takut. Tapi ketika bertemu dengan temannya, semua temannya senang karena dia tersenyum. Ini bukan yang terbaik, hadirin sekalian. Nabi menyatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarga kalian sendiri. Wa ana khairukum li ahli. Aku yang paling baik terhadap keluargaku sendiri daripada kalian. Begitulah Nabi mengatakan tentang sebaik-baik manusia. Kemudian hadirin sekalian, berikutnya Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia, yang paling disenangi oleh orang karena akhlaknya, hadirin sekalian. Contohnya adalah Rasulullah SAW. Sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, Rasul dicintai oleh masyarakatnya. Bahkan dia digadang-gadang akan diangkat sebagai pemimpin Arab karena terkenal dengan sifatnya yang baik, sehingga dijuluki As-Sadiqul Amin, yang jujur dan bisa dipercaya, yang amanah,
Walaupun orang-orang Quraisy waktu itu memusuhi Rasulullah ketika sudah diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi, tapi mereka menitipkan barang-barangnya mereka ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat mereka mau pergi, mereka menitip barang kepada Rasulullah karena merasa aman ketika dititipkan ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena baiknya akhlaknya. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga kata Nabi, orang yang paling baik di antara kalian adalah bukan karena hartanya, tapi karena akhlaknya yang mulia. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله من خلقه وصفيه بعثه ربه هاديا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sabda Rasul tentang orang-orang yang paling baik di antara manusia adalah dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna min khairikum ahsanukum qada'an. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam hal berutang, dalam hal utang piutang, yaitu maksudnya mereka kalau sudah mempunyai uang menutup utangnya. Hadirin sekalian, jangan sampai dia menunda-nunda membayar hutang, karena itu termasuk kezaliman kata Nabi. Menunda-nunda membayar hutang padahal dia mampu membayar hutang, maka ini kezaliman. Sehingga Nabi memberikan motivasi bagi orang-orang yang berhutang, hendaklah cepat dia membayarkan hutangnya. Ini sebaik-baik orang. Hadirin sekalian, hutang, hadirin sekalian, dibolehkan dalam Islam, tetapi bila sangat mendesak. Rasul juga pernah hutang, tapi jangan hutang kalau anda tidak mampu membayar, apalagi ngemplang dalam hutang. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian, mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam, yaitu orang yang paling baik pada masa jahiliyah, dialah yang paling baik ketika dia memeluk agama Islam. Sebagaimana para sahabat, sebagaimana Umar, walaupun jahiliyah, dia orang yang amanah, orang yang berbuat adil. Begitu banyak di antara orang-orang Arab, walaupun hadirin sekalian mereka jahiliyah, mereka mempunyai sifat jujur dan amanah. Mereka menjaga kehormatan. Sesungguhnya orang-orang yang berzina adalah orang-orang yang kelas bawah, tapi golongan kelas atas, menengah ke atas, mereka orang-orang yang jujur. Mereka menjaga kehormatannya. Maka Nabi mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang-orang yang terbaik di masa jahiliyah, kalau dia dikasih hidayah oleh Allah SWT, maka dia akan menjadi orang yang baik. Ya, ini menunjukkan hadirin sekalian, kita disuruh untuk selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah mengingatkan sahabatnya, menasihati sahabatnya, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan ikutilah keburukanmu dengan kebaikan, susullah kejelekanmu dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal saleh, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Begitu juga hadirin sekalian, Rasulullah mengatakan tentang sebaik-baik wanita, khairun nisa alamin adalah Maryam binti Imran, kemudian Asya binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid, wa Fatimah binti Muhammad. Sebaik-baik wanita di antara manusia seluruh alam ini
adalah 4. Nabi mengatakan Maryam ibundanya Nabi Isa, kemudian istrinya Rasulullah Khadijah, kemudian istrinya Fir'aun Asiyah binti Muzahim, dan putrinya Rasulullah yaitu Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anhum. Itulah hadirin sekalian yang disebutkan oleh Nabi sebaik-baik manusia. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang terbaik di antara manusia yang ada. Dengan yang disebutkan oleh Nabi ini, dengan banyak beramal saleh, melakukan ibadah, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصر على أعدائهم اليهود الغاصبين. اللهم ارزقهم النصر والتمكين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل قتلاهم. اللهم اجعل قتلاهم شهداء. اللهم اشف مرضاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين، فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. فأقم الصلاة.